Karena dengan tim yang sekecil ini, kita coba upayain untuk bisa membangun kerjasama tim yang cukup erat gitu. Hubungan yang cukup erat antara si karyawan dengan si brandnya itu sendiri. Suatu hari kita bisa tembus ke pasar global. Selain kita tembus ke pasar global, kita bisa menuhin semua ekspektasinya user dan audiensnya Nah Project. Selain itu kita juga bisa tembus ke dunia yang lebih advance lagi, metaverse. Kita pengen sampai ke sana. Hai, saya Sante. Welcome to Nah Project. Nah Project adalah brand fashion dari Bandung. Kami menyediakan produk-produk berupa footwear dan apparel. Nah Project itu berdiri tahun 2018, tapi sebenarnya mereka itu udah established dari tahun 2017. Jadi dari 2017 itu kita namanya Nah Indonesia. Di Nah Indonesia ini kita nyediain produk-produk berupa yang akomodasi aktivitas action sports. Cuman di tahun 2018 ya kita rebranding, kita ubah arahnya sedikit ke fashion yang lebih general. Nah Project adalah bagian dari Brodo Ganesha Indonesia. Brodo Footwear ini berdiri tahun 2010. Nah seiring berjalannya waktu, untuk pembedaan segmen kita masukin yang namanya Nah Project. Jadi Nah Project ini akan nge-serve untuk produk-produk anak-anak muda, sementara Brodo itu untuk klasifikasi urban gentleman. Jadi kita nge-serve sneakers, style-style yang lebih fashionnya lebih advance daripada arahan desainnya yang dari Brodo. Sementara kalau Brodo itu kita nge-serve-nya itu untuk sepatu formal yang biasa dipakai untuk kalangan-kalangan first jobbers, jadi karir pertama mereka. Jadi memang benar-benar beda, kita bikin beda segmennya antara Nah sama Brodo. Udah lebih playful, sementara untuk Brodo itu lebih dewasa sedikit. Jadi itulah yang bikin kita bikin sub-brand antara Brodo sama Nah. Gitu. Saya dapat keahlian merancang sepatu itu dari sekolah. Saya ambil jurusan S1 Desain Produk. Di sana saya belajar tentang banyak hal, jadi lebih shape, colors, inspirasi produk, dan segala macam itu saya dapatnya dari sana. Selain dari kuliah itu juga saya dapatkan dari pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian waktu tahun 2018. Itu kerjasama sama Footwear Forum di Jakarta. Saya 1 bulan di sana, belajar soal sketching, soal material, saya belajar juga soal warna, delivery produknya, storytellingnya, dan segala macam tuh saya dapatkan dari sana juga. Ya lalu memang dikompletin aja sama pelajaran yang memang ada di sekolah gitu. Cara kita untuk promosiin Nah Project tuh ada mainly 2 sih. Jadi ada dari digital ads, karena memang kita kan memang lahirnya dari online ya. Terus yang kedua itu dari community building, on ground activity-nya kita ya. Jadi karena memang base utamanya Nah itu ada di Instagram. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di sana, promosi-promosi yang kita kerjakan juga memang banyak mainly di sana. Kita juga banyak bikin konten-konten YouTube segala macam. Pokoknya yang memang bisa nge-trigger teman-teman yang memang base-nya online ini untuk ke engagement-nya sama kita gitu. Sementara kalau untuk yang community building, kalau dari community building itu kita banyak ngadain aktivitas. Untuk contoh di tahun 2021 ini kita itu
Kerjasama sama Apocalypse Skatepark di Malang. Kita di sana banyak kegiatan yang memang ngeakomodasi teman-teman Apocalypse dan komunitas skateboarding di sana. Selain skateboarding juga ada hip hop, teman-teman BMX dan segala macam. Jadi yang kita utamain dari offline activation itu relasi dan kedekatan kita sama si komunitasnya. Gimana caranya kita bisa support mereka, gimana caranya kita bisa tumbuh bareng gitu dari aktivitas yang kita kerjain di sana. Cara kita nentuin barang atau bahan yang diterapkan di sepatu, apalagi yang kualitasnya oke itu dengan kerja sama ekosistem persepatuan sih. Jadi sebenarnya di sini tuh di Indonesia tuh semuanya udah ada gitu. All around tentang sepatu tuh sebenarnya sudah ada. Jadi gimana caranya kita mendapatkan si material yang terbaik itu tuh ya dengan networking dulu sama teman-teman persepatuan. Ada juga bantuan dari pemerintah juga udah ada lembaganya juga. Kita research dulu sebenarnya kebutuhan teman-teman yang memang user kita tuh seperti apa. Kalau misalnya dari user kita ternyata butuhnya spesifik misalnya skateboarding gitu, yang pengen di-achieve dari si sepatunya itu apanya dulu, apakah nyamannya dulu atau durable-nya dulu. Baru kita dari situ kita bisa sesuaikan. Lalu untuk mendapatkan si materialnya, kita networking. Di teman-teman di Indonesia ini yang mana sih yang punya bahan yang seperti ini gitu loh. Selain itu juga kita juga pakai QC yang udah ketat banget, jadi kualitasnya pasti harus yang terbaik gitu untuk sampai ke tangannya si usernya. Halo, nama saya Salsa, saya lead product creation-nya Nah Project. Job desk saya di Nah Project itu kan sebagai lead product creation, itu tuh biasanya research and development, yang kayak awal-awal itu kita nge-research dulu dari pasar, dari data, dari user, terus habis itu kalau udah ketemu hasil research-nya kita brainstorming lagi, dari brainstorming nanti ada hasilnya baru bisa lanjut ke sketsa, dari sketsa kita jadiin sampel untuk dijadiin si produknya gitu, merealisasikan si produknya. Nanti kalau misalnya si produknya udah jadi, pasti ada bakal ngelewatin tahap-tahap revisi gitu, revisi 1, revisi 2, revisi 3, sampai si produknya itu fix produk gitu, yang bakal kita produksi massal. Kadang juga kita ada visit pabrik buat ngelihat proses kerja merekanya kayak gimana, terus nanti hasil sepatu untuk produksi masalah bagus atau enggaknya, yang kayak gitu-gitu, sampai akhirnya nanti bikin campaign dan segala macam, product knowledge, terus sampai ke tangan customer. Kalau tantangan tersulit sih ada itu sepatu namanya NPHE, karena itu kan terbuat dari limbah suede, warnanya nggak bisa sama gitu, nggak bisa merata, makanya kayak milih limbahnya dulu, segala macam pengumpulan barangnya itu benar-benar sulit, sampai akhirnya alhamdulillahnya produknya itu bisa terrealisasikan sih. Nah Project, the first domestic sneakers line to produce knitted shoes. Even, their knit is established as the most appropriate use against Indonesia's tropical climate. They call it Flex Knit. The first edition of Nah Project shoes made of Flex Knit sold out in less than 10 minutes in 2018 ago. Karena nah masih terbilangnya masih kecil lah ya, belum bisa produksi semassal itu yang kayak sampai puluhan ribu dan segala macam, jadi terbatasnya itu kayak di material. Kita nggak bisa ngambil material yang kita pengen banget karena itu kan kepentoknya di MOQ gitu. Yang kayak gitu sih material yang nggak bisa kita capai. Kalau misalnya dari segi aparel tuh kayak milih warna yang kita pengen gitu. Kadang warna yang kita pengen tuh kayak gini tapi di pasaran nggak ada, karena kita bisanya harus pakai material yang udah ada gitu, yang umum gitu. Makanya yang sering ngalah-ngalah sih yang kayak gitu. Halo, nama saya Reski Trisandia. Saya di Nah sekarang menjabat sebagai public relation bisa, community building bisa, sama partnership juga. Kalau saya sih lebih ke ngurusin partnership seperti kolaborasi juga,
kolaborasi sama partner-partnernya yang si Nah Project itu sendiri. Saat ini Nah Project lagi support banget sama yang namanya olahraga skateboard, jadi saya juga ngurusin untuk community si skateboard itu sendiri. Saya lebih banyak cari komunitas-komunitas kecil di lebih tepatnya di Jawa Barat gitu, untuk saya kumpulin untuk mereka kita buatin activity buat mengenal si brand Nah Project itu sendiri. Kita lagi support banget sama olahraga skateboard khususnya. Jadi target kita tuh anak-anak skate yang memang mereka belum tersentuh sama bahkan pemerintah atau brand-brand lain gitu. Jadi kita support untuk mereka bisa berprestasi, mereka bisa meraih cita-cita di olahraga skateboard itu sendiri, dan si komunitasnya juga bisa berkembang gitu. Tantangan tersulit yang paling kita sering ngadepin sih, karena dulu juga saya ngurusin perihal-perihal kalau misalkan kita ikut pameran, event-event sneakers dan lain sebagainya. Tantangan tersulitnya adalah karena dulu kita benar-benar swadaya karyawan kita sendiri. Jadi kalau misalkan untuk shopkeeper yang nanti bakal jaga di event dan lain sebagainya, terus kontraktor untuk desain booth, untuk ngebangun si boothnya, itu biasanya dari karyawan-karyawan kita sendiri juga gitu. Karena dengan tim yang sekecil ini, kita coba upayain untuk bisa membangun kerjasama tim yang cukup erat gitu. Makanya kita selalu ngelibatin semuanya, segala bentuk aktivitasnya itu kita selalu ngelibatin seluruh elemen si karyawan itu sendiri dari berbagai divisi gitu sih. Pertama, kalau untuk meyakinkan orang terhadap produk kita atau terhadap brand kita, itu meyakinkannya dengan cara kualitas. Lebih ke kualitas yang kita berikan, lebih ke inovasi yang kita berikan. Karena kalau misalkan kita menjual brand tanpa punya identitas, yang dimana identitas biasanya dari bentuk si inovasi, dari bentuk si siluet sepatunya dan kualitasnya. Kalau misalkan itu kita nggak pegang, kita nggak bisa untuk bisa meyakinkan audiens kita bahwa produk kita punya keunggulan kayak gitu sih. With great intention to create a good quality product and recruit talented young people who also spend their heart soul in the job. Slowly, the name of the project is also well known, even used by the number one person in Indonesia. Salah satu bentuk support yang memang rasanya nggak secara langsung tuh dari Pak Presiden sih. Sampai hari ini sih kita sepatunya masih dipakai sama Pak Presiden, dan kita ngerasa bangga banget. Dari situ juga banyak banget support-support yang datang, sama apresiasi yang luar biasa lah, sampai kita bisa sampai di poin ini gitu. Waktu itu pernah ada di satu waktu kita rilis lagi produk yang dipakai sama Pak Jokowi, itu launch jam 1 kalau nggak salah, 15 menit, nggak ada 15 menit, itu 1000 pair sudah habis. Jadi supportnya walaupun nggak secara langsung tapi kerasa banget kalau dari dia. Awalnya Pak Jokowi bisa pakai produknya Nah di Superbike Mandalika ya. Itu tuh sebenarnya Pak Jokowi itu udah pakai produk kita dari tahun 2018. Bahkan waktu pembukaan Asian Games dia pakai produknya kita juga. Emang carry over juga, emang dia suka pakainya. Nggak tiba-tiba, tapi memang dari tahun 2018 pun dia sudah pakai produknya kita gitu. Lalu di pairing sama outer yang lokal juga, dan kebetulan 4 dari 5 produk yang ada di badannya Pak Jokowi itu dari Jawa Barat. Itu juga jadi happy banget sih. Jadi banyak juga support dari teman-teman provinsi yang ke kita datang kayak gitu. Awalnya banget Pak Jokowi bisa kenal Nah Project itu sebenarnya dari Jogja. Awalnya itu dari Jogja. Jadi di Jogja itu kita ada event kerjasama, ada diundang untuk easy event dari teman-teman Jogja. Di sana tuh kita kebetulan ada tamu spesial juga. Jadi ada anaknya Pak Jokowi, Gibran. Di sana itu kita didatengin booth-nya, terus kita kenalin produknya. Ada juga teman-teman yang dari Jakarta juga ikutan ngumpul juga dan segala macem. Pada akhirnya ternyata dapat informasi kalau Pak Jokowi lagi cari produk-produk lokal yang memang pengen dipakai. Top Tuto tuh pengen pakai produknya lokal gitu. Kita tawarin mau atau enggaknya segala macam. Ternyata ada tim kurasinya udah kita tawarin juga. Pada akhirnya
dibeli tuh sama Pak Jokowi. Awalnya tuh kita dibeli produknya tuh ada 9 pasang. 9 pasang dipakai dibeli 9 pasang sama untuk berapa war ya kemarin tuh semua colorway-nya kita dibeli juga. Ya sampai hari ini akhirnya tetap dipakai juga. Jadi kalaupun sepatunya ada kenapa-napa tuh, ini kan udah tahun 2021 ya. Masih kalau misalnya rusak dia beli lagi ke kita gitu sih. Ya happy juga sih sebenarnya. Becoming one of the main choices of the President of Indonesia is an infinite appreciation, the result of sincere thinking to promote Indonesian production to global, a form of modern thinking and innovation from youth. Halo, aku Ajeng Tria. Aku Dina sebagai Creative Marketing sekaligus Brand Activity Manager. Pertama kita yang pasti harus research ya. Apa nih lagi happening? Kita kupas tuh bareng-bareng sama tim. Biasanya ada weekly meeting atau tiba-tiba meeting dadakan. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang baru kita harus ikutan kan. Gak mungkin kita tunggu dulu nanti kita ketinggalan tuh, nggak mungkin banget. Kita langsung meeting, research, ngupas apa aja, dan kita mencoba ikutan tren tersebut tapi dengan cara yang mendobrak dan masih ada karakteristik nahnya banget itu seperti apa Mang Masnya. Mulai dari situ kita biasanya sama kreatif director mulai gimana caranya pengemasan visual, copywriting, terus mau konsep apa atau membuat campaign baru kah atau seperti apa. Tapi yang paling PR sih gimana caranya kita tetap ikut tren tersebut tapi dengan cara project sendiri gitu. Yang paling berharga sih saya jadi lebih tahu caranya mengembangkan suatu produk, terlebih lagi bisa tahu prosesnya yang dari nol plan produk tersebut akan dibuat seperti apa sampai dikenal di masyarakat. Salah satu pencapaian tertinggi Project tuh dipakai Pak Presiden sih. Jujur saya dan tim pasti bangga banget karena sepatunya sempat dipakai Pak Presiden, dan sebenarnya Pak Presidennya juga itu beli ya nggak kita kasih, jadi kayak suatu kebanggaan banget. Dan karena Pak Presiden pakai juga orang-orang banyak yang penasaran gitu, setiap nanya di DM pokoknya ke WhatsApp gitu pasti selalu nanya sepatu yang kayak dipakai Pak Presiden ada nggak gitu, pasti kayak nanyanya kayak gitu. Jadi kayak antusias orang-orang juga ke kita lumayan banget. Dari segi followers juga alhamdulillah meningkat, dari segi penjualan pun apalagi waktu itu pertama kali dipakai sama Pak Presiden itu antusiasnya luar biasa banget ke kita, impact-nya alhamdulillah banget sih. Untuk yang spesial di sini, kalau untuk yang spesial di sini sih lebih ke apa ya? Kalau misalkan dari si ekosistem kerjanya buat saya sendiri itu lebih ke saya nyaman karena di sini diberikan keleluasaan untuk bisa mengeksplor apa yang saya bisa, apa yang saya pengen, intinya gitu sih. Itu spesialnya di brand ini. Cuman kalau misalkan spesialnya sebagai brand yang dilihat oleh audiens, karena kita punya keunggulan desain yang memang tidak mengikuti arus pada umumnya. Karena brand-brand lokal pada umumnya itu mempunyai arus sendiri gitu, maksudnya punya tren masing-masing.
Tapi kita syukurnya, alhamdulillahnya kita bisa memberikan sajian desain dan sajian identitas yang berbeda kepada halayak gitu sih. A business needs not only to have a mature strategy, but most importantly also value. This is always the mission in Nah Project team. Serious composition and providing convenience for all customers. Harapan untuk diri sendiri yang pasti semoga tiap harinya makin berkembang juga, bukan hanya berkembang salesnya atau performance-nya, tapi berkembang dalam artian diri sendiri juga harus berkembang, harus tumbuh, dan semoga harapannya Nah Project bisa jadi salah satu brand Indonesia yang pastinya mengharumkan nama Indonesia, bukan hanya sekedar brand lokal yang terkenal di Indonesia, tapi di mancanegara juga. Harapan saya untuk pertama ada dua. Yang pertama untuk dunia UMKM di Indonesia, harapan saya sebenarnya kita pengen bisa sama-sama maju sesama pebisnis UMKM. Kita pengen bisa sama-sama beriringan untuk bisa memajukan si produk-produk lokal kita sendiri, karena ya walaupun klise gitu jawabannya, karena memang sebetulnya produk lokal ini punya potensi yang lebih dibandingin produk-produk luar lainnya sih sebetulnya. Dan harapannya untuk Nah Project sendiri ya bisa konsisten dan bisa terus support teman-teman di komunitas manapun, dan kita bisa bareng-bareng untuk ngebangun industri seperti skateboard atau misalkan industri UMKM dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Visi misinya Nah Project itu jadi brand yang paling disruptif, eksploratif, dan courageous di Indonesia. Jadi nanti kita harapannya jadi brand yang paling disruptif di Indonesia. Don't be upset with the work, with the result you didn't get, with the work you didn't do. Kalau misalnya nggak dikerjain dan dapat hasil yang nggak sesuai, berarti memang lu yang nggak ngerjain. Kerjain yang maksimal.